Halo, udah Halo record kan semuanya. ya? Halo, 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 Assalamualaikum. berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi nih dengan 3A. Kali ini kita mau bahas perbedaan kultur kerja gitu, mungkin antara kita bertiga, tapi mau kita akan fokus sama Adit nih yang baru pindah Jepang. Iya, Congratulations Adit. congratulations. Makasih, makasih. Mewujudkan kabur aja dulu. Hashtag Wih, kabur aja dulu ya. Waduh. Oke, oke. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke, mungkin dari Anang dulu mau nanya atau gimana nih? Ya, paling ya sama kayak Mbak Olive tadi, congratulations dulu di itu. Tapi mungkin aku penasaran sih kayak eh apa sih kok jadinya Adit jadinya pengen pindah ke luar gitu. Motivasinya awalnya apa gitu dan ya mungkin bisa di-share ke kita-kita gitu. Motivasi lebih ke apa ya? Sebenarnya kalau dulu personal sih memang dulu sempat ada keinginan nyobain keluar gitu buat apa nambah pengalaman dan sebagainya. Terus yang kedua juga eh apa ya? Bahasa Jawanya dilalah. Di Indo kan Hmm. lagi agak tech winter ya. Jadi melihat ada peluang dan kebetulan ada dapat lowongan, tawaran, terus setelah bincang dengan keluarga, terus kayaknya tidak ada salahnya kita cobain ini gitu kan. Terus ya ada sisi lainnya kayak apa ya, buat pendidikan anak dan mungkin side infonya kayak kalau mau nyari naik haji misalkan di Jepang bisa lebih cepat ya. Tapi itu nanti aja. Tapi ya intinya ada tawaran yang cukup menarik untuk dieksplor dan mumpung belum terlalu tua lah dan masih ada kesempatan ya cobain gitu sih. Walaupun ya pasti ada banyak problem di dalamnya. Cuman paling itu dulu buat buat I pembukaannya. see. Jadi kayak ada opportunity yang menarik untuk dicoba gitu. Ya, ya. Berarti kayak memang di awal ada kepenginan gitu suatu saat pengen keluar dan dilalah gitu ya kalau bahasa Jawanya ada opportunity yang pas gitu di waktu yang tepat gitu lah ya gitu ya bisa dibilang ya. Iya, iya. Hmm, hmm, Tapi prosesnya sulit nggak sih Dit sebenarnya? Ya ini sekilas aja gitu mungkin udah ada hmm, banyak gitu yang hmm. ngebahas soal proses ke Jepang tapi kayak kalau dari pengalaman Adit sendiri gitu kayak prosesnya sulit nggak dan apakah butuh waktu yang lama atau gimana gitu Hmm. atau cenderung lebih mudah gitu bisa dibilang. Iya, prosesnya waktu itu di reach out di LinkedIn, ada seorang apa namanya headhunter lah, eh dari mereka nanyain ada peluang ke Jepang nih company ini mau coba explore nggak, terus apa namanya ada visa support dan sebagainya, terus ya udah ikutin kalau nggak salah di sekitar bulan Februari atau Maret gitu. eh Terus ya udah coba ada standar sih HR proses, CV dulu, CV di review, terus nanti CV kita di review sama company-nya kalau dirasa bisa lanjut, terus ada final interview. Sebenarnya nggak lama sih, maksudnya nggak banyak prosesnya, semuanya kayak dipadetin dalam satu waktu gitu. Jadi langsung dikeroyok 3 orang, ada dari sisi teknikalnya, itu dari senior devnya, dulu orang Rusia, terus ada dari sisi manajemennya, dari tim orang dari senior di Jepang sama di orang China. Terus ya udah setelah beberapa minggu dapat info kalau alhamdulillah kepilih. Itu sih singkat 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 ceritanya. Cuman ya problem ya case-nya sama aja sih. Di reach out, submit CV, di review, ngobrol-ngobrol terkait HR, terus ngobrol terkait teknis dan apa namanya culture fit, manajerial dan ya kayak gitu. Standar sih. Nah. Oke, ya. Ini mungkin aku nggak tahu ya. Mungkin question terakhir dari aku yang di sesi pertama ini mungkin ya sebelum ke Mbak Olive nanti. Kayak kalau tadi ngomongin soal CV, ada ya mungkin ini nanti audiens kita kayak ada yang lagi mau proses ke
Jepang atau mungkin ke ya lebih spesifik ke Jepang lah ya kita ngomonginnya gitu. Ke luar negeri kabur aja dulu gitu-gitu. Nah, untuk biasanya kalau untuk company Jepang khususnya yang Adit apply ini nih ada mungkin kayak tips khusus nggak ya terkait persiapan CV-nya gitu-gitu. Apakah mereka kayak eh, cenderung pengen CV yang kayak mungkin satu lembar aja, gitu, satu halaman aja gitu-gitu atau apapun itu gitu-gitu. Mungkin ada tips terkait itu nggak Oh iya, buat teman-teman? makasih Mm-mm. Nang malah diingetin dia. Dulu awalnya tuh aku ngikutnya yang style western ya, yang semuanya fit satu page lah kalau kalau perlu kan. Dulu pertama aku satu page padetin, terus didapat review ini bisa lebih diperjelas nggak? Dan kemudian hari aku baru tahu memang kalau stylenya CV Jepang tuh malah banyak nggak apa-apa selama memang itu relevan gitu. Dan bahkan Wah, aku pernah kayak googling kan kayak CV format kalau nggak salah di suatu artikel mana gitu. Dia malah ngasih kayak template CV yang common di Jepang tuh kayak gimana. Jadi mungkin kan Jepang sangat kayak text based ya. Jadi kayak harus didetailin ini tuh ngapain, terus apa. Jadi ya tadinya aku satu halaman aku coba lebih breakdown jadi kurang lebih 3 halaman gitu. Jadi mungkin simpulannya agak berbeda dengan Western yang konsis kayak satu page doang ini bahkan yang di caseku diminta untuk lebih breakdown. Jadi mungkin secara umum di Jepang juga kayak gitu sih. Tapi mungkin balik lagi ke company-nya ya. Cuman karena kebetulan di tempatku ini dia memang Japan base, maksudnya bukan yang kayak US base tapi ada yang di office-nya Jepang atau kayak gitu. Tapi untuk yang ini memang justru minta lebih semakin dijelasin semakin oke gitu sih. wah, menarik nih, til. Tapi berarti mungkin poin penting juga buat teman-teman yang lagi mau apply-apply atau apapun itu gitu, berarti kayak emang perlu riset di awal gitu ya. Kalau perlu bahkan mungkin tanya-tanya gitu ke orang yang mungkin kerja di tempat yang lagi dituju gitu. Biasanya di sana preferensinya, stylenya kayak gimana gitu terkait bahkan dari awal terkait CV yang akan disubmit gitu ya. Oke, oke, Dit. Thank you, thank you. Hmm. Iya, iya. Oke, next, Mbak Odip mungkin. Ya, tadi yang menarik tadi ya, kamu cerita soal interview the culture fit gitu ya, Dit. Ketika lagi interview culture fit itu sebenarnya yang ditanya apa dan kamu merasa nggak gitu kan? Kayaknya mungkin mencium-mencium nada kayak agak berbeda nih sama kita nih gitu. Gimana nih gitu ketika culture fit tadi yang kamu ceritain? Culture fitnya yang aku alamin sih lebih ke kayak common problem yang ada di tempat itu gitu kayak misalkan gimana manage timeline, gimana manage project, terus isu-isu yang ada seperti apa biasanya lebih ke ditanyain kalau ada kayak case by case ya kayak kalau ada case gini nih menurutmu cara solve-nya gimana sih kalau ada kayak gini plannya kayak gimana terus apa namanya ada real oh ya ini yang paling penting sih ada bukti kamu pernah handle case serupa apa enggak misalkan kita ada problem apa ya misalkan terkait QA regression ada isu atau bottleneck QA itu kamu pernah ngalamin enggak dan cara solve-nya kayak gimana gitu sih jadi lebih ke ya spesifik case-nya sama mungkin mungkin balik lagi tergantung sebenarnya paling pas tuh cek dari job desk-nya ya, kayak posisi ini tuh requirement-nya dia mau ngapa-ngapain dan sebagainya. Biasanya di interview lebih ke detailing lagi. Contoh real case-nya kayak gini. Ini kamu bisa punya solve apa namanya suggestion untuk nge-solve-nya kayak gimana. Terus ntar akan di review sama mereka. Ini kira-kira works apa enggak nih? Ini kira-kira memang make sense nggak dan sesuai nggak sama di tempat itu. Gitu sih Mbak. Oke, oke. Jadi ya sebenarnya berarti bahas tadi case ya gitu. Bahas tadi case gitu. Oke. Jadi tadi kalau ngomongin culture, jadi mungkin kita fast forward gitu. Kamu masuk gitu ya. Apa nih yang kamu rasain pertama kali? Apakah memang langsung terasa perbedaan atau kayak ya aku pernah e-commerce ternyata 11-12 kok gitu yang pernah apa namanya sesuai dengan pengalaman aku sebelumnya gitu kan. Mungkin boleh apa namanya ceritakan gitu awal-awalnya. Hmm. Sangat berbeda. Kalau di apa ya? Mungkin karena kebetulan backgroundku juga mostly di startup gitu ya, di startup di Indo. Terus begitu masuk ke sini, semua terlihat sangat lebih quote unquote lambat. Dalam artian mungkin
kita terbiasa satu sprint mungkin 2 minggu gitu ya. Di sini kebetul mungkin tidak bisa dipukul rata, cuman at least di tempatku juga nge-handle e-commerce itu flow-nya bisa berbulan-bulan, bisa 1 sampai 2 bulan tergantung gimana complexity dan apa namanya dependensinya. Karena setiap proses mungkin kayak waterfall kali ya. Jadi setiap proses itu sangat-sangat di ibaratnya dicek ini udah bener nggak ngelakuin step A, step A-nya udah ada apa kayak detailingnya itu sangat sangat detail kayak step A misalkan kita masuk ke fase apa estimasi biayanya itu beneran segini bener nggak nih. Harus ada approval oleh siapa itu terus estimasinya ini butuh sekian hari ini bener nggak nih. Memang kayak gini nanti di review lagi jadi proses review per stepnya itu sangat sangat harus jelas dan detail gitu dan tertulis di apa ya di dokumen gitu. Jadi kayak eh mungkin kalau kayak sebelumnya kan terbiasa, oke kita ada fitur ini, kita bahas di sprint planning, mungkin dalam 2 minggu selesai gitu ya. Kalau ini bahkan bisa estimasi bisa seminggu 2 minggu sendiri karena untuk ngestimasi dia butuh ke misalkan ke pihak A, terus ke pihak B atau ke pihak C, jadi dependensinya banyak gitu, gitu sih. Jadi sangat kerasa lebih lamanya, lebih Mhm. apa ya step by stepnya tuh banyak yang dilalui Mhm. gitu. Kalau tadi ya, berarti kan memang tadi dirimu banyak bicara soal estimasi. Berarti sebenarnya estimasi itu menjadi bagian penting ya. Biasanya kan karena kalau kita ngomong estimasi, kalau dalam kita gitu, biasanya kan ya udah nanti salah meleset ya nggak apa-apa gitu. Kita udah berusaha. Berarti kalau sana ya, estimasinya tuh memang ditargetin untuk apa namanya ya benar-benar tepat gitu atau gimana sih kenapa sampai lama atau memang mereka mungkin itu satu ya gitu kan emang kenapa gitu saya sampai lama terus kedua apakah memang ada teknik estimasi yang digunakan gitu ya di company Aditnya sekarang yang memang itu istilahnya apa ya replicable gitu ya yang bisa diterapkan di semuanya sehingga semuanya itu punya apa namanya sense estimation tuh ya sense estimation atau kalkulasi yang sama gitu. Hmm, hmm. eh Apa ya? Mungkin karena estimasinya itu juga ada terkait dengan budget ya. Jadi kan kebetulan di sini ada yang ibaratnya eksekutor yang ngetes itu nggak cuma pihak internal, jadi ada pihak internal onsite gitu, kayak ada offsite kayak eksternal dan offsite-nya itu beda negara itu ada yang di tim di China, ada yang di tim di Filipina atau tergantung proyeknya lah. Karena mungkin terkait dengan duit juga, jadi benar-benar harus dicek. Misal bahkan di awal tuh kita udah sampai tahu, misalkan fitur A nih, dia complexity dev-nya sekian hari itu setara berapa yen gitu. Terus ada fitur ini dia akan dites jumlah test case-nya tuh dari awal harus udah ada kejelasan nih. Ini ada berapa nih misalkan 100 test case nih. Dia butuh berapa man hour, butuh berapa lama karena nanti ujungnya ada terkait duitnya juga. Ini berapa nih yang akan di disediain untuk budget untuk proses itu. Mungkin juga karena terkait budget jadi lo sangat strict. Jadi ibaratnya kalau itu nggak belum clear, ya udah belakangannya belum bisa jalan gitu. Makanya misalkan proyeknya baru akan misalkan dari tim bisnis atau tim manajemen atau produk lah, dia ada mau fitur ini tuh baru misalkan sekarang bulan Juli nih udah dibahas untuk yang buat bulan September karena ya itu tadi panjang prosesnya, harus tahu ini apa kira-kira harus nyenggol ke tim mana, terus budgetnya sesuai apa enggak, dan ada hitungan berbeda lah antara misalkan butuh kalau fitur migrasi berarti kan misalkan regression aja atau ada fitur new new cases itu breakdownnya atau pengecekannya ada berbeda juga, jadi apa ya kayak sangat-sangat detailing sekali sih gitu Mbak, makanya Berarti kerasa lama gitu. Mhm. Berarti presisi dalam estimasi menjadi sangat penting karena tadi ya dengan Betul, sangat betul, berhubungan dengan uang gitu lah betul. istilahnya ya. Mm. Estimasi salah berarti apa proyeksi keuangannya juga akan berbeda gitu ya. Ya, Jadi ya. ya sebenarnya make sense juga sih sebenarnya dan Mm. tapi memang itu mau nggak mau dijalani karena memang apa ya cara kerja perusahaan kayak gitu ya mereka punya banyak vendor Ya, ya. jadi memang ya kita harus memperjelas nih gitu kan apa kerjanya seperti apa gitu ya. Oke.
Menarik, menarik. Hmm, hmm, hmm. Betul, betul. Terus itu tadi ya, berarti, oh mungkin tadi saya juga penasaran. Dengan kayak gini berarti tuh kayak kalau di startup kita sebelumnya lah, kadang tuh fase tuh kayak ngeblur kan. Antara planning, estimasi, development kadang agak ngeblur. Berarti di sini kayak cetok, jelas banget gitu ya keluar Jawanya. Jelas banget tuh, oh sekarang aku lagi modenya planning, aku sekarang lagi modenya development gitu ya. Jadi tuh kayak jadi lebih jelas gitu ya. Ya, betul. Sangat jelas soalnya karena apa namanya tadi kan misalkan ya fase estimasi pun di breakdownin lagi kayak ini estimasi apa ya mungkin kasarnya estimasi tadi planning berapa lama, estimasi planning budget, estimasi test case, estimasi ini butuh berapa apa ya test cases, ada estimasi bahkan setup environment itu tuh benar-benar di breakdownin sampai jelas gitu. Terus jadi kayak kalau itu belum jelas pasti akan ditanyain-tanyain terus. Bahkan mungkin ada meeting-meeting untuk follow up itu sih. Jadi Mm-mm. ya bener jelas banget kayak mungkin kalau yang sebelumnya aku terbiasa kayak ya mungkin sama yang Mbak Olive ya kayak oh ini estimasi kayaknya 3 SP nih, ini 5 SP kan. Tapi kan kayak ya udah kan kayak oh ini based on bukan ngarang kayak ngawang-ngawang lah ya kayak oh ini biasanya serupa 5 SP cukup lah 2 SP cukup lah ini harus jelas oke misalkan kita bilang 2 hari 2 harinya itu ngapain aja harus benar-benar dijelasin hari pertama misalkan setup A setup B eksekusi A eksekusi B dan semua step itu harus aja terdokumentasi jadi nanti begitu proyeknya selesai ada kayak auditnya ini bener nggak sih kalau bilang 2 hari itu mana buktinya sampai ditanyain 1 jam atau 1 hari itu ngerjain misalkan 3 jam eksekusi fitur ini itu apa aja fiturnya dan hasilnya apa itu sangat-sangat dicek gitu bahkan ada apa ya ada nanti kelihatan grafiknya oh project ini fitur ini dikerjain jam sekian ada file ini buktinya apa linknya mana siapa PIC-nya, root cause-nya apa, terus next step-nya biar tidak ada problem apa, misalkan kalau itu bug terkait bug report. Jadi benar-benar sangat-sangat detail banget, detail oriented gitu sih. Mbak. Aku jadi kepikiran, terus ada nggak sih waktu estimasi untuk estimasi gitu? Kita mengestimasi ini untuk berapa lama gitu. Jadi meta banget. Kelamaan ngestimasi nggak jalan-jalan gitu, ada kayak gitu Bener, nggak sih? bener. Iya, pernah ada soalnya untuk estimasi, bukan estimasi apa ya, kayak pas ngestimasi nih kira-kira nanti akan butuh sekian, tapi kok kayaknya belum clear nih, ya udah akan ke delay-delay lagi. Kecuali kalau mungkin ada project yang aku pernah ngalamin yang ada requirement-nya dari government gitu kan beda lagi. Tapi kalau masih yang maksudnya internal tidak ada kayak dari government atau regulasi apa kayak gitu sih flow-nya gitu. Terus aku jadi penasaran, karena kan kita, kalau paling nggak pengalaman saya ya, nggak tahu kan nanti teman-teman seperti apa. Kadang kan kita PRD atau requirement ya, paling nggak di pengalaman saya terakhir-terakhir tuh nggak terlalu detail gitu ya. Jadi memang secara umum paling ada yang detail, tapi dalam teknis kadang kurang. Tapi mereka mungkin kadang detail dari segi, oke tujuan bisnisnya itu apa, pokoknya kita kayak gini, usernya kebutuhannya apa. Mungkin kadang detail di situ, tapi secara teknis enggak. Nah, kalau di tempatmu sendiri itu apakah sama gitu ya sedetail itu gitu kan bahkan yang implisit juga ditulisin gitu, gimana tuh pengalamanmu deh? Iya, sampai sedetail itu. Mungkin kalau kita bawa sedikit konteksnya ke QA, misalkan kayak apa ya, estimasi ngetes tadi atau mungkin reporting. Biasanya sih yang paling sering kayak ada isu terkait data atau flaky. eh tapi itu lebih ke report sih. Tapi kalau untuk estimasi harus jelas ini butuh berapa atau use case-nya nanti akan ada berapa dan butuh ngetes apa aja itu harus clear gitu. Jadi kayak tadi misalkan fitur barunya terkait bisa ngelakuin suatu action gitu. Nanti flow yang akan dites itu apa aja itu dari awal harus udah ditulis. Kayak misalkan action untuk ngelakuin fitur A, actionnya apa dari dia misalkan login, ngakses butuh data ini, butuh environment ini, ngetes ini, assertion apa dan sebagainya.
dari manual sampai automation harus tercantum di situ, itu harus sudah ada di breakdownin gitu sih. Banget. Sorry Nang, saya malah jadi Aman mendominasi nggak aman? pertanyaan. Mungkin malah saya jadi penasaran karena kan sekarang agak corporate. Itu kamu ada sama nggak sih ada perbedaan kultur kerja juga nggak sih Nang? Oke, oke. Kalau kalau dari aku sih so far karena emang mungkin culture-nya bisa dibilang apa ya, belum yang corporate-corporate banget gitu, jadi belum terasa sih Mbak Olive ada perbedaan culture yang gimana-gimana gitu ya. Tapi mungkin lebih ke karena eh, apa ya, di sini banyak tektokan juga dengan regulator, jadi everything harus memang benar-benar comply gitu sih, Mbak Olip, dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi ya lebih ketat di sananya aja sih. Karena kita juga ada berbagai macam audit juga gitu, makanya ya harus comply di situ jadinya. Tapi secara working culture bisa dibilang belum terlalu banyak perbedaan dengan company-ku sebelumnya gitu sih, Mbak Olip. Mm, Menarik, menarik banget. ya, ya, Oke, ya. heeh. Mungkin Eh, kita balik lagi. Dari Anang ada Iya, mau ditanya ke Adit nggak? Takutnya iya, aku aku mendominasi. aman Mbak Olip. Penasaran ini sih, tadi kan bisa dibilang dokumentasinya tuh lumayan heavy gitu ya, Dit ya. Jadi kayak ya gimana agar everything terdokumentasi gitu. Itu kan berarti satu poin pembeda ya. Kalau kita lagi ngomongin perbedaan culture kerja gitu, mungkin ya ya salah satunya itu. Tapi apakah dengan dokumentasi yang udah sangat bagus itu jadinya kayak meeting-meeting tuh jadi kayak lebih apa ya? Kalau di Indo kan banyak kan kita ya dikit-dikit meeting gitu-gitu, dikit-dikit meeting gitu-gitu, dan bahkan pas meeting mungkin ada beberapa yang belum baca dokumentasi atau apa, atau bahkan dokumentasinya belum ready gitu. Jadi ya udah kita meetingin aja gitu. Nah itu ada beda di situ nggak kayak apa jadwal meeting dan lain-lain gitu-gitu, impact dari dokumentasi yang udah sangat detail dan heavy itu gitu. Itu gimana tuh, Dik? Kalau itu sebenarnya sama aja malah Neng. Di sini kalau Oh gitu. ibaratnya setelah dicek, wah ini belum clear nih, coba setup meeting lagi gitu. Malah kayaknya ya kayak kalau terkait per meeting-meetingan sama aja sih, kayaknya masih sama aja walaupun ya udah ditulis nih. Biasanya kalau apa namanya dianggap belum belum clear, biasanya pasti akan ada meeting-meeting lanjutan follow up gitu. Jadi kalau terkait Oh. meeting kayak so far yang aku alamin masih sama aja sih. Hmm. I see, oke oke. Hmm. Terus oh ya, mungkin ini juga apa terkait dengan OKR gitu. Kalau kita kan dulu biasanya ada kan ya kayak tiap menjelang kuartal baru gitu dibikinlah OKR gitu-gitu ya. Nah ini kalau di company Adit yang sekarang, eh, hal tersebut tuh ada perbedaan nggak dengan yang dulu Adit lakukan waktu mungkin di Indo gitu kayak, Hmm. apalagi kan everything should be planned carefully ya kalau aku eh, coba summarize apa yang tadi udah disampaikan oleh Adit gitu. Jadi kayak berarti kan ketika mau nyusun OKR pun harus benar-benar dipikirkan nih hal-hal apa aja yang mau kita bawa nih di, aku nggak tahu skopnya apakah per quarter, per semester atau apa gitu. Tapi ada perbedaan nggak tuh, Dit? Hmm, sama juga sih. Aku pernah lihat kayak OKR di divisi gedeku tuh dia pengen shift A, B, C dan sebagainya. Kebetulan sih aku tidak memegang OKR itu saat ini. Jadi kayak ada bosnya lah yang megang OKR gedenya, terus dia di breakdownin untuk tim A, B, C, D, E dan sebagainya termasuk di timku. Jadi memang secara umum sama juga ada OKR per semester, semester 1, 2 seterusnya. eh Ya, sama sih, Nang. Cuman yang aku ngerasa agak beda itu, kalau sebelumnya kan aku pengalamannya kayak di timku, dia eh, ada tim khusus, terus megang produk apa, terus OKR-nya produk base gitu kan, kayak apa namanya, misalkan improve something fitur apa, sehingga ujung-ujungnya naikin, misalkan profitable sekian persen dan sebagainya. Kalau yang aku rasain sekarang, bukan ke produk base-nya, tapi ke apa namanya flow flownya jadi tidak di spesifik ke produknya tapi ke
gimana cara QA, divisi QA itu achieve OKR-nya. Misalkan OKR besar terkait tim QA itu apa ya? Misalkan improve productivity by sekian persen atau reduce something isu apa. Jadi fokus di proses per QA-nya atau per testingannya, bukan fokus di apa namanya delivery produknya kayak misalkan tadi improve usernya nambah sekian karena yang aku rasain at least sekarang itu fokus di apa namanya kayak QA-nya tok gitu loh. Entah itu cara testingnya, cara speed up pass rate, increase increase pass rate-nya atau teknis lainnya itu, tapi tidak tidak di quote unquote dibebankan di produk base-nya itu tersebut apa? Iya, kayak fitur itu dia bisa apa enggak gitu. Mungkin karena di kotak-kotak quote unquote di kotak-kotakin ya fokusnya gitu. Jadi Hmm, ada hmm, tim hmm. lain yang OKR-nya itu terkait si produknya itu gitu. Gitu. Karena Oh, I see. pembagian timnya memang cukup berbeda sih daripada yang aku alamin pas di Indo gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, pembagian timnya berbeda tuh, boleh elaborate nggak, Dit? Kayak gimana tuh Hmm, hmm. bedanya? Oke, kalau sebelumnya kan mungkin terbiasa satu, misalkan tribe dia punya beberapa tim gitu ya. Tim ada PM, ada IM, backend, front end, QA atau mungkin data gitu. Di Hmm, sini kayak gede nih tim e-commerce, dia punya tim front end, dia punya tim back end, dia punya tim PGM atau produk, ada terus tim QA. Eh ya gitu. Jadi kayak benar-benar kayak pas proses datang, terus dia akan dibahas bareng antara perwakilan gitu. Misalkan front end, back end, QA. Pas dia jalan di bagian backend ya udah backend dia jalan delivery sendiri, QA ada keperluan hal lain dulu gitu, terus mungkin front endnya kalau dia belum ready untuk dieksekusi untuk bagian front end ya dia sendiri gitu, jadi kayak benar-benar dipisahkan gitu, ini backend, ini front end, ini QA, ini produk gitu. Jadi eh, masih di apa memang memang dari sananya di setup untuk fokus di area masing-masing gitu sih. Jadi memang cukup berbeda sih. hmm, I Jadi ya see. mungkin Oke. jadi kayak lumayan kebayang kayak dependensinya kan kayak pas ngetes ini ada isu nih, follow up ke back endnya beda beda udah beda beda line lah kasarannya. Nih kita ada isu ini atau mungkin di QA-nya sendiri dia juga ada dependensi lain ke vendor misalkan ke tadi tim vendor di China atau vendor di Filipina atau di India, dia ada koneksinya lagi gitu. Jadi benar-benar kayak ya terpisah gitu. Gitu. Hmm, 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 hmm. Sama, oh ya, mungkin aku penasaran juga bagian ininya, Dit. Kan tadi berarti kan udah di planning sedemikian rupa, sedetail mungkin, gitu-gitu. Terus misalkan nih suatu saat ternyata pas jalan nih nggak sesuai dengan planning di awal, atau kayak ada beberapa hal yang gagal, bahkan mungkin amit-amit gitu muncul ada insiden gitu-gitu. Itu di sana culture-nya seperti apa sih, Dit, ketika ada kesalahan-kesalahan seperti itu gitu? Apakah Hmm. ada eh, postmortem, ada ya segala macamnya gitu, atau mungkin justru malah blaming culture atau ya apapun itu gitu. Itu gimana tuh biasanya? Iya, paling misalkan yang udah-udah, misal pas fase testing itu dari awal kan udah di setup ya, estimasi itu misalkan sekian hari, tes preparation sekian hari, tes execution maksudnya kayak regression ataupun tes lain itu sekian hari, tapi in reality misalkan ada nemu isu, katakanlah isunya jadi bikin bermasalah, ya pasti akan ada adjustment lagi sih kayak oh ini yang tadinya 3 hari jadi request 5 hari dan sebagainya. Itu pun juga harus kayak ibaratnya ngelapor ke yang berwenang lah kayak ini kita lagi ada isu nih, minta tolong di adjust karena kan nanti mungkin ada adjustment budget dan sebagainya. Satu itu kalau misalkan terkait timeline pas development, tapi kalau kayak pas isu sebenarnya mirip juga, kalau ada isu, ada report, ada failed apa, ada tiket, tapi biasanya tiketnya itu langsung ke tim kayak di handle di tim engineer yang megang produk itu. Jadi tapi QA biasanya
Setauku belum pernah terlibat sampai yang misalkan ada postmortem nih datang, kecuali kalau apa ya? Aku pribadi sih belum ngalamin postmortem ya, cuman pernah baca-baca kayak ada report nih bug production paling ditanyain kok ini ada isu ini kenapa paling perwakilan dari QE kayak bos QE-nya lah datang terus dapat info ini root cause-nya ini terus nanti QE-nya harus improve apanya misalkan tes scope-nya atau ada something apa gitu gitu sih yang kalau blaming sih alhamdulillah so far tidak ada ya cuman paling lebih ke apa ya karena tadi mungkin culture detailingnya sampai benar-benar harus sampai ada kejelasan ini kenapa kok miss di sini gitu. Kalau misalkan dianggap report kita belum clear, kita masih tetap harus menggali kok bisa sih kemarin apa namanya kecolongan gitu sih. Nak. Tapi Oke, kayak yang kayak hmm, postmortem yang kayak tadi ada dikumpulin ada IM backend ataupun dev yang terkait saat ini sih kayaknya aku tidak melihat ke arah situ sih. I Gitu. see. Hmm. Oke, oke. Mungkin pertanyaan terakhirku sebelum ke Mbak Olip, Dit. Hmm. Kan kayaknya banyak orang yang mungkin taunya tuh working culture di Jepang tuh orang-orangnya sangat-sangat workaholic gitu ya. Kayak mungkin ya dari pagi banget sampai malam banget gitu baru pulang. Bahkan pas pulang pada stres gitu ya di kereta sambil apa tektokan soal kerjaan gitu. Pusing sampai rumah udah capek banget pagi harus kerja lagi gitu-gitu. Itu benar nggak sih Dit? Atau kayak ya sebenarnya beda company mungkin culture-nya beda atau Hmm. gimana tuh kalau yang di Adit gimana tuh kayak Hmm. Mungkin itu balik ke beda company, apakah company-nya itu masih yang strict kayak gitu atau yang biasanya sih karena kebetulan di tempat sudah banyak yang foreign employee yang multicultural, eh alhamdulillah sih saat ini tidak ketemu yang sampai kayak gitu ya, sampai ngoyo gitu. Jadi dia kayak eh, jam core hour-nya lah harus jam 9 sampai 17.30. Ada apa namanya? Paling striknya even telat 1 menit aja harus bilang. Misalkan jam masuk jam 9 kita kayaknya telat nih masuk jam 9 lebih 1 menit, 9 lebih 2 menit. Harus ngasih tahu, ini kenapa kita telat nih. Misalkan keretanya agak delay atau kita ngantri di lift, itu ada diinfoin gitu. eh Terus ada sih beberapa kali aku nemu yang kayak beberapa engineer yang sampai mungkin setelah setelah 17.30 itu ada masih kerja tapi itu kayak biasanya ada specific case ya misalkan ada mau prepare apa sih kayak sale gitu kan mau ada promo atau ada fitur gede yang harus segera rilis ada ya case by case sih cuman secara umum so far sih masih aman kayak sampai 9 sampai 17.30 dan paling yang bedain di sini kalau overtime apa namanya ada hitungan paymentnya beda gitu kayak salary-nya kalau di regular kita dapat gajinya sekian yen per jam kalau udah di atas jam kerja hitungannya beda lagi lebih lebih nambah lah apalagi kalau mungkin di hari libur disuruh ada kerja itu overtime-nya argonya beda iya iya. gitu. Wah, Hmm. menarik nih. Berarti ya bisa dibilang asumsi yang tadi tuh baik lagi ya tergantung dari company-nya dan kebetulan di Hmm. company Adit sendiri saat ini bisa dibilang udah ya lumayan healthy lah ya work life balance-nya gitu ya. Kecuali khusus untuk hal-hal tertentu tadi ya. Dan itu pun kalaupun ada lembur, ada kerja di hari libur ya kompensasinya ada lagi gitu kan ya. Maksudnya benar-benar sesuai apa company ngebayar hak karyawannya juga gitu. Ya. Nice, nice, menarik, menarik. Hmm. Hmm. Balik Ya. mungkin ada Ya, question, another question. ini sih, aku tadi tertarik sama tadi ya, ketika ada cerita memang timnya itu mungkin sekatnya sangat terlihat perbedaannya gitu ya, apa BE, FE dan sebagainya. Aku jadi mikir gitu, sebenarnya jadi possible nggak sih misalnya kita mau menerapkan shift left testing gitu kan, atau misalnya kita pengen nggak tahu ya kalau karena aku biasanya ketika di tim aku pengennya QA ya terlibat di setiap fase nih dari awal dari requirement dan sebagainya. Nah kalau kita kayak gini mau pengen kayak gini gitu kulturnya apakah memungkinkan karena kalau tadi mikirnya kok jadi
ya memang sangat waterfall nih gitu kan. Ya it's okay sih sebetulnya, cuman kalau kita mau mengimplement kayak mau tadi kayak tadi gitu musik live itu apakah jadi memungkinkan gitu. Hmm. Mungkin kalau secara teoritis mungkin memungkinkan, cuman balik lagi banyak birokrasi yang harus dilalui itu. Mungkin kayak mungkin apa ya? Mungkin lebih ke arah budaya juga ya, karena kan di Jepang masih mungkin kalau dari secara umum tenaga kerjanya kan banyak yang sudah lebih sepuh gitu ya. Jadi di kantor tuh aku terbiasa kayak mungkin kalau di Indo kayak ngerasa banyak yang usia-usia masih muda 20-an, jadi berasa tua ya. Eh apa ya yang 20-an lah ya, banyak di at least di tempatku malah aku ngerasa aku ada di tengah-tengah agak ke bawah. Dalam artian banyak yang udah 50, 60, 40 fresh grade ada tentu. Di bawah maksudnya di usia 20-an juga ada, cuman mungkin karena itu jadi orang lebih ke arah apa ya kayak konservatif kan kayak untuk menerima hal baru ibaratnya kita mau propose ide baru nih ke ibaratnya kan udah stabil nih terus ada sesuatu yang baru dan dengan banyak dependensi yang ada itu kan ibaratnya company itu nggak mau quote unquote nyoba-nyoba gitu kan kayak paling dimintanya ya udah bikin POC dulu terus buktiin dulu lah kasarannya sebelum untuk bisa benar-benar implement sesuatu yang baru gitu jadi sangat-sangat kerasa di situnya sih dan ya itu jadi kayak harus ada bikin dokumen dulu di review ini kira-kira possible nggak dibikin POC dalam scope yang kecil dulu dan untuk bisa sampai apalagi ke lingkup yang gede ya, at least di lingkup di internalnya aja bisa jadi sangat lama gitu karena tadi eh, dependensinya tuh banyak yang harus di-adjust kayak dari sisi ada dependensi vendor, ada dependensi budget, dependensi timeline yang udah ada kayak gitu sih Mbak. Jadi kalau possible nggak mungkin possible tapi bisa jadi yang biasanya di Indo mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah kelihatan di sini mungkin bisa setahun. Hmm, hmm, hmm. Jadi ya karena Menarik. itu tadi keribetan birokrasinya harus diikutin Hmm, dulu dan ya memang hmm, kayak gitulah budayanya. hmm, hmm, hmm. Hmm. Menarik sih. Hmm. Sekarang aku jadi kepikiran kayak gini. Biasanya kan kita apa namanya ya, mengidentikan inovasi gitu ya dengan Jepang gitu ya. Mereka sangat inovatif, kita tahu lah gitu. Nah, di sini juga di satu sisi kita juga merasa kalau kita mau inovasi, we have to break things gitu kan. Dan itu biasanya kita di startup. Nah, aku jadi melihat kok kayak jadi kontradiktif ya gitu. Jadi sebenarnya karena tadi itu Jepang kita taunya inovatif, tapi at the same time mereka tuh tadi ya kultur di tempatmu tuh lama nih gitu kan untuk mengadaptasi hal yang baru atau menerapkan sesuatu yang baru dan ya inovatif. Nah itu sebenarnya menurutmu gimana nih? Apakah memang jadi susah nih berinovasi dan sebagainya? Paling nggak untuk konteks di tempatmu sekarang gitu. Hmm. Mungkin itu balik lagi ke gimana kondisi timnya ya. Kalau misalkan kita megang tim yang masih kecil, yang belum banyak dependensi atau ibaratnya produk baru yang masih bisa quote unquote banyak berbuat salah untuk nyoba-nyoba mungkin possible ya. Tapi satu sisi aku juga mikirin, oh ya juga ini kan sesuatu yang ibaratnya udah proven nih, udah ngasilin profit lah kasarannya mau diubah kan jadi akan ada cost lagi kan dari POV company atau POV organisasi itu. Kalau eh apa namanya inovasi mungkin ada tapi memang kayak susah untuk langsung diterapin in real kerjaan gitu sih Mbak. Karena ya tadi dependensinya tuh banyak banget jadi harus bilang ke ini apa namanya dapat approval manajer inilah atau apalah gitu. Tapi kalau dibandingin secara umum Jepang inovasi apa, mungkin balik lagi tergantung company-nya itu ya. Misalkan company-nya masih kecil ya mungkin bisa saat secepat karena juga banyak juga kan startup di Jepang yang baru ataupun tech company dari misalnya dari US yang punya cabang di Jepang mungkin bisa. Tapi balik lagi tergantung tipe company-nya itu sih kayaknya. Gitu. Menarik-menarik. Hmm. Ini aku mau share sesuatu, mau share screen Wih. sebentar. Karena tadi ya, maksudnya aku nyari-nyari gitu kan, apa sih sebenarnya eh yang membedakan gitu ya orang-orang kultur di sana gitu paling nggak dengan kita. Kelihatan nggak ya aku share screen-nya? Nah ini.
Aku sampai nyari-nyari gitu kan. Dan memang apa ya, karena mungkin eh ya itu ketika saya waktu itu pernah main ke sana gitu ke Jepang, bingung juga ini kenapa serba detail dan sebagainya gitu kan. Menarik sih sebetulnya sebagai QA itu kayak suatu privilege banget ya, apapun detail jadi kita tahu expectednya apa gitu lah ya. Nah di sini menarik banget gitu ya ketika dibilang Jepang itu high contact society, walaupun terlepas apapun tuh artinya saya juga baru belajar gitu ya. Ya ada gitu, ada implicit understanding, nonverbal cues dan apa namanya ya kesamaan culture. Nah ini ya ada beberapa ini dari, semoga AI-nya nggak halu ya di sini ya. Ini ada beberapa menarik gitu ya, bahwa ada indirectness gitu kan gitu, dan mereka tuh nggak, yang menarik satu ini hone entatame gitu ya. Bagaimana mereka tidak konfrontasional itulah ya, mungkin nggak nyaman dengan konflik dan sebagainya gitu. Nah dirimu sempat merasa nggak sih ada yang kayak apa ya, kerasa nggak gitu kultur-kultur yang seperti ini, dan itu apa gitu impactnya terhadap cara kerja gitu. Hmm, menarik. Aku malah baru baca juga nih teori ini. Tapi kalau aku reflect ke yang udah-udah, memang ini jadi hal yang menarik sih. Karena misal kalau aku lihat komunikasinya, meetingnya itu banyakkan orang Japanese gitu. eh, Memang jarang konfrontasi ya, dalam artian di meeting kok ini nggak gini, kok ini nggak ini, coba ini, kayak ibaratnya bilang A, ya udah A dulu, terus nanti akan dicari dulu dan sebagainya. Tapi akan menarik saat biasanya ada multicultural diskusi, kayak orang Jepang dengan orang misalkan foreign dari Eropa, misalkan yang lebih apa ibaratnya ceplas-ceplos lah. Memang terlihat kayak perbedaan gayanya, kayak yang mungkin yang foreigner yang dari Eropa dia lebih ke langsung, loh ini kan gini, jadi kayak mengcounter gitu kadang, kenapa nggak gini. Nah itu memang ada beberapa kali momen melihat kayak quote unquote perdebatan yang sebenarnya sih kalau kita kayaknya ya masih biasa gitu ya, maksudnya ya ditanyain biasa, cuman jadi hal yang kayak jarang, atau memang kayak benar sih tadi yang bilang, sebiasanya itu kayak menghindari konfrontasi di publik, di meeting gitu. Jadi kayak ibaratnya atasan bilang ini, ya udah iyain dulu gitu. Terus misalkan memang ada apa nanti diobrolin lagi dengan alasan yang jelas atau apa. Memang budayanya mungkin seperti itu kali ya. Jadi kayak memang menghindari konfrontasi secara publik, dan memang itu menjadi satu hal culture shock juga, dalam artian ada, aku kenal beberapa orang yang kayak quote unquote yes man, tapi mungkin tidak terlalu yes man juga sih, kayak ngiyain lah kasarannya, iyain dulu gitu. Tapi ada juga yang langsung pas meeting itu nanya, nge-counter, kok nggak gini sih, kok nggak gini, padahal gini 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 gitu. Jadi ya, ya memang itu kan konsekuensinya multicultural company ya, gitu. Ya, ya, menarik banget. Hmm, Apa namanya, perbedaan kultur kerja ini bagaimana mempengaruhi cara kita berpikir gitu ya, hmm, hmm, hmm. memposisikan diri, bekerja, menarik banget. Mungkin udah lumayan ya kita diskusinya. Dari Anang, ada yang mau ditanya lagi sebelum kita apa namanya menuju penutupan nih? Iya, iya, iya. Eh, apa ya? Aku tadi tuh sempat kepikiran satu question. Tapi bebas aja sih, Dit. Apalagi dirimu kan masih beberapa bulan di sana ya. Eh, udah sempat kayak semacam ikutan performance appraisal di sana nggak ya, Dit ya? Sama mungkin kalau kalau emang belum, eh, apakah mungkin ada kayak semacam pernah dikasih spill-spill gitu, apa yang perlu dipersiapkan menjelang performance appraisal di sana gitu-gitu. Terus kayak ya mungkin Adit ada strategi-strategi tertentu gitu buat yang akan menghadapi itu nantinya gitu-gitu. Hmm. Yes. Performance appraisal belum belum pernah, karena memang Hmm. masih baru. Eh, eh, yang terakhir tuh kalau yang orang-orang udah lama bulan Juni kemarin. Jadi kan aku join Mei, jadi ya belum applicable. Hmm. Kalau yang dipersiapkan apa ya, sebenarnya standar sih, kayak review kerja apa dan sebagainya. Paling yang penting
jangan lupa selalu tanyain kayak konfirmasi ke atasan sih kayak ini kerjaan kita kayak gini udah bener apa enggak, apa yang perlu diimprove atau apa sih yang apa namanya ekspektasi terhadap kita tuh apa. Jangan lupa selalu tanyain itu sih biar enggak, karena memang satu sisi karena tadi ya masih nyambung di sini jarang untuk direct konfrontasi. Makanya make sure aja apakah ini bener apa enggak, pas one on one dengan atasan kayak ini aku expect kayak gini nih, kamu expectnya kayak gini bener apa enggak. Nah itu juga sebenarnya aku juga masih PR nih karena sebagai orang baru yang masih culture shock kayak aku terbiasa misalkan stylenya kayak gini tapi somehow di sini cukup berbeda. Nah itu paling nyari adjustmentnya kayak gimana, untuk bisa achieve itu. Cuman biasanya secara umum, kalau untuk pendatang ya, maksudnya orang Indo nih, yang pengen nyoba ke sini, mereka dalam at least di sini mereka juga ada adaptif dan ibaratnya ngasih waktu kok kita untuk adaptasi dan mereka masih apa ya, ibaratnya tolerable untuk oh karena ini orang baru, dengan budaya yang sangat berbeda, jadi kita masih ditolerir untuk misalkan nggak sesuai atau entah gaya kerjanya, gaya komunikasi atau sesuatu yang masih belum sesuai ekspektasi itu mereka biasanya masih tolerable sih selama kita nggak yang terlalu melenceng jauh itu sih gitu. At least Ih, untuk meet expectation gitu sebenarnya tidak terlalu ih. susah. Hmm. Wah, menarik nih. Berarti Hmm, jangan takut-takut ya buat teman-teman yang hmm, mau hmm, hmm. coba gitu ke sana gitu. Karena juga tadi ya, beberapa company yang aku tahu pun juga dari teman-teman di company lain di Jepang tuh ya sangat-sangat toleran gitu ya. Dan ngasih apa ya, ngasih kesempatan untuk kita adapt dengan culture yang ada di sana gitu. Betul, betul. Oke, kayaknya udah lumayan banyak ya, Mbak Olit ya. Adit, Ya, pertanyaan-pertanyaan ya. kita. Mungkin penutupnya Ya, kali ini, please. Dit. Penutupnya, mungkin kalau Adit pengen berbagi tips and trick, lesson learn, mungkin Adit bisa share ke teman-teman. Mungkin terutama tadi ya, kalau kayaknya tips and trick untuk melamar mungkin udah banyak ya. Mungkin tips and trick mengatasi culture shock tadi gimana kalau Adit sendiri? Monggo, Adit. Aduh, gimana ya? Karena aku juga masih culture shock. eh Aku tapi satu hal yang aku pelajari di sini tuh jadi observability, apa sih, lebih nge observe dulu sih. Aku dulu pernah dapat saran udah di tahun awal tuh quote unquote jangan neko-neko dulu lah, udah ikutin aja flow-nya, diminta A, minta B, kita lihat aja dulu kenapa sih A, kenapa B, walaupun sering kali kayak di otakku tuh kayak berkecamuk ini kok A, padahal kayak tadi kan misalkan bisa 3 bulan. Padahal kita bisa ini misalkan lebih cepat dengan A, B, C dan sebagainya. Cuman ya udah harus bener-bener sabarnya, sabar untuk nahan ego kayak walaupun mungkin kita tahu harus ini bisa apa, tapi ya udah terima aja dulu, ikutin A, B sampai tahu pola-polanya dan aku pribadi juga masih di tahap fase belajar untuk menerima. Jadi kayak jadi keywordnya belajar untuk menerima dan belajar untuk mempelajari, belajar untuk belajar gitu, belajar untuk mempelajari gimana flow-nya, gimana kebiasaan orang-orangnya, kebiasaan di company-nya, kayak gitu sih. Jadi karena kan banyak orang datang dengan ini kan kayak bukan ego apa sih kayak idealisme. Nah, idealisme masing-masing kan pasti punya ya kayak oh ini sebaiknya kayak gini, ini sebaiknya kayak gini. Tapi di sini memang kita datang dengan budaya yang berbeda gitu. Tanyain sih kayak bisa jadi ide kita bisa langsung diterapin, bisa jadi lebih kompleks. Jadi mungkin harus ngobrol langsung ke atasan atau ke tim tersebut sih. Gitu. Jangan malu-malu sih. Gitu. Jangan malu-malu untuk bertanya. Walaupun pasti beda-beda culture gitu. Hmm. Oke. Thank you banget Adit sudah menceritakan pengalaman, sharing your wisdom juga ya untuk mungkin teman-teman yang mendengarkan dan ada ketertarikan ke sana gitu ya. Thank you banget Dit. Kita tutup. Sampai berjumpa lagi teman-teman semua di sesi berikutnya. Yo. Thank you, Salam. Dit. Thank you Assalamualaikum. semuanya. Thank you, thank Waalaikumsalam. you.